sholat di rumah, karena Idul Fitri sendiri itu sholat Id sendiri itu adalah sunnah, sehingga sholat di rumah ya sholat di rumah, ya sholat di rumah sendirian tanpa khutbah juga tidak masalah, wong khutbahnya itu sendiri adalah sunnah, khutbahnya sendiri sunnah. Tapi kalau ada khutbah maka ada rukun-rukun khutbah sebagaimana tadi yang kami jelaskan, ya. Sedangkan itu ada yang kami jelaskan. Ya wis sholat sama keluarga tidak masalah ya, karena memang masjidnya ditutup ya, karena masjidnya ditutup atau tidak boleh melakukan satu kerumunan yang menyebabkan penyebaran daripada COVID itu sendiri ya. Ya itu. Jadi mengenai tentang sholat Idul Fitri ya. Andai kata anaknya kok keliru, terlambat tapi bukan masbuk, sudah takbir Allahu Akbar, takbir yang pertama adalah 7 kali ya, takbir yang kedua adalah 5 kali. Semisal Allahu Akbar, anaknya baru datang atau kita terlambat ya, mau ikut berjamaah di rumah atau di mana di masjid yang masjidnya nggak ditutup, itu bagaimana? Ya kita nunggu sampai takbirnya selesai 7 kali baru mau baca Fatihah, kita baru takbir Allahu Akbar ya, baru takbir itu takbir yang pertama ya, yang pertama itu kalau kita menjadi ketinggalan daripada sholat Idul Fitri itu sendiri ya. Itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sholat Idul Fitri, mengenai tentang sholat Idul Fitri. Sudah paham ya semuanya ya? Ada yang belum paham? Jadi sholat Idul Fitri di rumah tidak apa-apa ya, tetap sholat Idul Fitri ya. Duha ya duha, Idul Fitri nggih. Tak kalau ditanya tak? Ya. Berarti ya. Tanya tak? Miss. Ini yang mana ini? Menawi sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Khutbah tidak wajib dilaksanakan berarti. Iya betul. Terus misalnya ada makmum yang masbuk, di saat imam sudah takbir yang kedua, ketiga, makmum yang masbuk menunggu sampai takbirnya imam 7 kali baru takbiratul ihram atau pripun Pak Ustaz? Nggih, baru takbiratul ihram. Misal sudah 7 Allahu Akbar, mau baca Fatihah baru kita ikut Allahu Akbar. Nah, gitu. Itu caranya. Kalau pas nyambung derek takbir yang 7 kali sendirian. Mboten usah. Takbir 7 kali itu sunnah. Oke. Nggih, takbir 7 kali itu sendiri sunnah. Jadi enggak usah. Malah mengikuti bacaan Fatihahnya imam yang menjadi rukunnya itu jauh lebih bagus. Ya langsung Allahu Akbar. Ini nggih caranipun salatan gini dalam nggih. Nggih tetap Idul Fitri nggih. Idul Fitri disunahkan agak diundurkan karena nunggu orang yang zakat fitrah. Ya itu belum menunaikan. Jadi sunnahnya sholat Idul Fitri adalah di waktu sholat duha. Sunnahnya sholat Idul Adha itu adalah dimajukan di waktu matahari terbit. Jadi sunnahnya duha itu di awal, ketika matahari terbit baru melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebaiknya adalah di waktu duha, ya agak akhir-akhir. Ulama mengatakan karena untuk menunggu orang-orang yang mau menunaikan zakat fitrah yang masih lupa, ya. Terus kemudian kalau Idul Adha kenapa di awal? Karena untuk antisipasi orang-orang yang mau menyembelih, kan nanti kurban itu juga ngelulangi dan sebagainya. Waktunya sepernya biar melaksanakannya sholat duhur biar enak, ya, biar enak. Ini juga nanti puasanya juga 30 hari ini. Hilal nanti di bawah ufuk lagi. Hilal di bawah ufuk artinya sempurna 30 hari nanti. Ya, untuk hari raya, untuk Ramadannya, ya, untuk Ramadannya. Ya, jadi seperti itu untuk Idul Fitri ya, paham nggih? Tetap salatan griya nggih mboten masalah kok nggih. Salatan griya mboten masalah. Sedaya salat di rumah ndak masalah, ndak ada masalah. Ada yang ditanyakan lagi, monggo silakan. Sebelum kita lanjutkan tema kita. Ustaz, ya. Nanya tuh. Oke, nggih. Tadi menyambung dari Kang Haji Ahyar, kalau misalnya di lapangan nih kita masbuk sudah lewat 1 kali nih, kita ikutnya yang rakaat kedua. Ikut rakaat kedua. Terus kalau sudah selesai, misalnya imam selesai, apa kita lanjutkan rakaat yang gimana, Tad? Ya, melanjutkan lagi rakaat kedua 5 kali takbir. Ya, 5 kali takbir. Berarti kita sendiri, saya sendiri misalnya imam sudah selesai nih toh. Okay. Kita ikutnya cuma yang rakaat kedua saja, yang 5 takbir itu. Kemudian imam selesai, apa kita lanjut sendiri? Ya kita ngelanjut sendiri. Ya kita ngelanjut sebentar. Nah, kita ngelanjut sendiri ya. Kita ngelanjut sendiri. Terus kemudian untuk bilangan rakaatnya. Bilangan takbirnya itu tetap ikut 5. Ikut 5, berarti 5-nya 2 kali tadi. 5-nya 2 kali. Nggih. Iya. Nggih, leres. Ya.
Ya, Sip, terima kasih, paham Tat. nggih? Nggih. Nggih. Sami-sami. Terus ada sholat sunat untuk di lapangan ada nggak, Tat? Sholat tahiyatul masjidnya? Salat tahiyatul masjid kalau di lapangan kan bukan tahiyatul masjid ya. Nggak, Ya biasa saja gimana? langsung, kecuali kalau diadakan di masjid baru ada tahiyatul masjid. Kalau di lapangan itu berarti pas mau datang itu nggak perlu sholat dulu tahiyatul masjid atau tahiyatul lapangan gitu nggak ada ya? Nggak masalah. Nggak Langsung ada. duduk kita ya? Langsung duduk aja. Ya, nggak ada salat Oh. tahiyatul masjid di situ. Kalau di masjid baru ada salat tahiyatul masjid. Loh, bagaimana kalau salat tahiyatul masjid itu setelah subuh itu kan tak makruh tahrim kan? Salat yang Ya, nggak boleh. yang tidak boleh salat. Loh, bagaimana kita salat tahiyatul masjid? Jadi pertanyaan itu. Ingat, salat yang menjadi muqarrin itu tidak apa-apa. Muqarrin itu karena sebab adanya masuk masjid, terus kemudian adanya gerhana, kemudian adanya kita sholat wudhu atau sholat mutlak ya, karena adanya gerhana, karena ada sebab itu disebut dengan sholat muqarrin. Sholat muqarrin itu tidak masalah di waktu setelah asar ataukah ketika matahari ada di atas ataukah setelah subuh, itu tidak masalah ya sholat muqarrin. Jadi kalau kita umroh semisal berangkat dari Madinah itu kan biasanya duhur, karena sudah jamak asar biasanya sampai Bir Ali itu ba'da asar untuk melakukan ihram. Nah, sholat ihram 2 rakaat setelah asar itu boleh nggak? Ya boleh, karena itu termasuk muqarrin. Ada satu hal yang menyebabkan orang itu sholat. Misal gerhana itu terjadinya ba'da asar, ya sholat gerhana ba'da asar nggak masalah. Ya, itu Pak Zaki ya. Namanya apa, Tat? Muqarrin? Ya, muqarrin. Ya, Oh, muqarrin. ya muqarrin. Muqarrin itu hal yang menyebabkan sesuatu itu harus sholat di saat itu. Ya, maka Saat itu masalah. Ya, di saat itu tidak masalah. Nggak jadi Ya. masalah. Namanya muqarrin. Ya. Ya, Tat. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menuntun hati kita ketika sholat agar kita itu bisa khusyuk ketika melaksanakan sholat. Terkadang pada saat kita sholat itu pada takbiratul ihram kita bisa khusyuk, tapi begitu ruko mungkin hati kita itu nggak bisa menyatu dengan Allah. Katanya sholat itu saya pernah dengarkan sarana komunikasi kepada Allah, tapi terkadang saya sendiri itu ketika sholat nggak bisa fokus untuk menghadap kepada Allah. Itu gimana Ustaz caranya, Ustaz? Ya, semuanya memang latihan masing-masing ya, semuanya sama-sama latihan. Kita semuanya sama-sama latihan ya. Salat menurut Imam Ghazali itu terbagi menjadi, yang pertama adalah as-salatu ma'al ghaibah. Yang kedua adalah as-salatu ma'al yaqbah. Dan yang ketiga adalah as-salatu ma'as syuhud. As-salatul ma'al ghaibah. As-salatu ma'al ghaibah itu sholatnya orang yang lupa. Nah, ini yang enggak disenangi. Lupa itu lupa sama sekali. Sudah sholat itu enggak ingat kalau dirinya itu menghadap sama Allah sama sekali. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini adalah sholatnya orang-orang yang bukan wa'aqimus sholat, bukan orang-orang yang mendirikan sholat, bukan as-sholatul haqiqah, bukan haqiqatus sholat, bukan sholat yang sesungguhnya. Yang kedua ada as-sholatu ma'al yaqdah. As-sholatul ma'al yaqdah itu sholat sing yaqdah. Yaqdah itu orang yang lilir maknanya, orang yang baru bangun tidur. Dia masih ingat sama mimpi, juga ingat sudah bangun. Ya, orang yang nggak sadar. Sholat Allah, ingat sama Allah, Allahu Akbar, setelah barbar Allah ya, lupa sama Allah sampai salam ya. Dan ini belum dikategorikan sholatul ma'al as-sholatul haqiqah atau haqiqatus sholat. La as-sholatu ma'as syuhud adalah sholatnya orang yang senantiasa merasa dirinya disaksikan oleh Allah, atau merasa ya memang dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan tentunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang sholat Allahu Akbar senantiasa paham ya kalau dia menghadap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun ada kanan kiri apapun juga tetap dia melihat ya, tetap melihat. Jadi definisi khusyuk itu bukan berarti apa yang ada di sekeliling nggak melihat, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Dia paham posisi aja ya, posisi dia adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam lingkungan sekitar ya paham dia ya paham. Sebagaimana Rasulullah SAW saat Sayyidina Husain ada di depannya ya beliau ya nunggu ya Sayyidina Husain ya.
atau menggendong Sayyidina Husain naruh di samping kirinya. Ketika Sayyidina Husain numpangi Rasulullah, ya paham Rasulullah, maka Rasulullah nggak naik, ya nggak buru-buruan naik karena takut cucunya jatuh. Lah, salat seperti ini yang penting kita paham posisi kita adalah lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ya itu sudah. Ya, jadi khusyuk nggak usah didefinisikan yang nggak paham sekitarnya. Ya, hanya melihat Allah Subhanahu wa taala terlalu sulit ya. Terlalu sulit memahami khusyuk itu seperti itu, terlalu sulit. As-salatu ma'asyhud ya sudahlah ya. Kita paham posisi kita adalah menghamba pada Allah. Terkadang orang yang dikhusyuk-khusyukkan malah nggak paham dia kalau dia menghamba pada Allah. Ya, yang ada adalah dia menghamba kepada dirinya sendiri, merasa dirinya sholatnya bagus. Ya, ya itu malah yang lebih bahaya lagi. Ya, yang lebih bahaya lagi. Ya sholat biasa. Ya, memahami diri kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang nggak memahami tauhid, ditauhidkan bahaya. Ya, melihat Allah seperti melihat sinarnya lampu, melihat Allah seperti tulisannya Allah. Ya malah bahaya. Wong laisa kamitslihi syai', ya wa wasamiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya, malah berbahaya. Ya sudah, ingat sama Allah gitu aja. Kita sebagai hamba ya tunduk kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yas'alunaka ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam hal masalah ruhani kekhusyuan adalah wa yas'alunaka ahla dzikr. Kita harus dibimbing oleh seorang yang ahli dzikr, seorang yang ahli dzikir. Di antaranya di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan wali yang mursyid. Di antaranya adalah seorang wali yang menjadi guru mursyid. Harus ada bimbingan daripada guru mursyid juga bisa melalui seperti itu. Ya, melalui seperti itu. Ya, melalui taklim juga bisa. Ya, tapi yang paling cepat adalah wa yas'alunaka ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biasanya nanti diarahkan. Penyakitnya orang ini nggak bisa konsentrasi dalam sholat itu karena apa? Banyak sekali. Biasanya seorang guru mursyid, oh ini penyakitnya karena sombong, maka diarahkan ke sini. Ya, ibadahnya masih ada aghyar, sesuatu hal yang menghalangi untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kesombongan, maka disuruh ini. Bisa karena terlalu hubbud dunia, karena lebih mengallahkan duit daripada Tuhan, ya. Ya, lebih mendewakan duit daripada Tuhannya. Nah ini aghyar seperti ini guru mursyid yang tahu. Ya, oh kamu harus gini ya gitu. Terus ataukah ya hubbus syahwat, terlalu syahwatnya ya yang dominasi, ya maka diarahkan ke sini. Atau karena kedengkiannya yang sangat, maka itu yang enak adalah guru mursyid, ya wali yang mursyid. Cepat. Kalau guru mursyid itu sudah langsung tahu penyakitnya dan langsung dikasih obat. Nah itu yang paling cepat. Ya, dibandingkan konsultasi kepada dokter amatiran yang nggak spesialis, ya maka jauh lebih lama, ya jauh lebih lama. Oh karena ini makanannya nggak halal, ya kayak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah, ya tolakul halal, carilah makanan halal. Lu semenjak itu langsung ya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, oh hebat sholatnya, ibadahnya hebat, ya khusyuknya luar biasa, ya muamalahnya juga sangat luar biasa, ubudiyahnya juga sangat luar biasa. Ya itu ya Ibu. Jadi wali yang mursyida itu kalau kita datang itu kayak kaca, Bu. Kayak kaca, kita belum ngomong aja mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita terbaca semuanya. Ya, sudah terbaca semuanya. Itu adalah guru wali yang sudah menjadi mursyid. Ya, tidak semuanya wali itu menjadi mursyid. Ya, itu ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Insyaallah nambah nuwun. Nggih, atau kalau nggak bisa mencapai as-salatu ma'asyhud, maka jamaah lah. Latihan berjamaah, latihan berjamaah, ya berjamaah sama Mas Ridho, sama adiknya Ridho, ya itu latihan jamaah, karena dengan jamaah, dengan shop yang betul itu bisa melengkapi daripada hakikat sholat kita itu sendiri. Oh, Ada yang ditanyakan lagi, yang lainnya monggo silakan. Ustaz, Pak Jaki. ini mengenai sholat. Laki-laki sepengetahuan saya katanya laki-laki itu wajib sholat di jamaah di masjid. Artinya wajib ini bagaimana maksudnya apa? Wajib itu kalau nggak dilakukan di masjid, sholat di rumah dosa atau gimana artinya wajib? Mungkin hukum berjamaah, hukum berjamaah itu memang sebagian ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah wajib gitu, fardu kifayah, ya. Artinya jika dalam satu kaum itu nggak ada yang jamaah sama sekali, ya
maka satu kaum itu berdosa semuanya. Maksudnya seperti itu, ya. Maksudnya seperti itu. Jadi tetap hukum berjamaah itu sunnah muakkadah inda Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah al-aswab itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup beberapa orang aja sholat berjamaah itu maka menggugurkan kewajiban yang lainnya. Yang lainnya seperti itu, ya. Jadi tidak harus definisi berjamaahnya ya, bukan definisi ke masjidnya ya. Definisinya berjamaahnya bukan definisi ke masjidnya ya. Nah, ke masjidan turu toe ya berdoa ya. Di masjid. Kalau laki-laki ke masjidnya hukumnya apa tadi itu, Pak? Ya sunnah saja. Sunnah ya, Iya, sunnah ke masjid ini. Ya. Apalagi di musim-musim Ramadan seperti ini ya, sunnah kita untuk beriktikaf di masjid. Tapi lihat kondisi lagi ya. Ya, kondisi yang sunnah terus kemudian melalaikan kepada yang wajib juga berbahaya. Melalaikan sama yang wajib maksudnya itu menghindari satu kemadharatan itu kan wajib. Ya, artinya menyebarnya virus. Nah, itu ketika ada pertautan sunat dengan wajib, dulukan yang wajib aja. Ya, terus kemudian berhubung Ramadan ini adalah kesunahan untuk itikaf, berbondong-bondong itikaf semuanya, ya Covid malah lebih meningkat lagi, kemadharatan sangat luar biasa lagi. Ya, malah semakin lama kita nggak ke masjid lagi nanti ya, kalau kita nggak sabar seperti itu. Jadi yang didefinisikan itu adalah jamaahnya sunnah, ke masjidnya itu juga sunnah, karena tidak ada tempat yang didoakan rahmat kecuali masjid. Allah maftahli abwaaba rahmatika. Masuk ke dalam masjid itu rahmatika ya. Ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi dalam posisi seperti ini bagaimana kita memposisikan hati kita seperti masjid ya. Rindu kepada masjid gak apa-apa ya. Memaksakan diri kepada masjid di posisi seperti ini ya nggak boleh. Tapi rindu dalam masjid itu harus ada terus ya. Itu sama dengan sudah kita berada di dalam masjid, rindu terus terhadap masjid. Itu yang dianjurkan ya. Ada satu kecintaan terhadap masjid ya. Rindu terhadap masjid. Ya Pak Jaki. Saya rindu kepada masjid harus ada ya Allah. Enggak dikasih tiket ya sama Pak Jaki ya. Dikasih tiket ya. Bandaranya di Palang ya. Aduh.